Oke, ya. Oke, tadi terapi komplementer ya. Sebenarnya eh, terapi komplementer ataupun terapi modalitas ya yang dilakukan pada masyarakat itu merupakan salah satu bentuk tindakan keperawatan yang kita lakukan pada masyarakat atau komunitas. Oke, terapi modalitas dulu ya. Nah, terapi modalitas ini bisa diartikan sebagai suatu terapi yang merubah kebiasaan seseorang menjadi produktif dengan menjalankan hidup sehat. Nah, ini sebenarnya dikenalkan oleh Sarkey tahun 2004 bahwa ada loh cara penyembuhan yang sebenarnya bisa dilakukan oleh pasien sendiri ya ah, dengan menggunakan energi dari diri dia untuk memberikan efek penyembuhan ya. Terapi modalitas merupakan cara perawat ya untuk menciptakan suatu lingkungan yang terapeutik sehingga eh, pasien bisa menolong diri sendiri atau menjadikan dirinya sebagai alat penyembuh ya untuk menolong dirinya, kelompok ataupun masyarakat ya. Nah, perawat komunitas harus berada di dalam maaf malah mundur ya. Berada di dalam settingan masyarakat. Yang pertama harus menyadari bahwa terapi modalitas itu dapat dilakukan untuk meningkatkan kesehatan atau berkontribusi terhadap kesehatan masyarakat. Kemudian menyajikan menggabungkan terapi modalitas dengan praktek klinis lainnya. Biasanya terapi modalitas ini bisa untuk memenuhi ya kebutuhan fisiologi, psikologi atau spiritual dari seseorang. Kemudian terapi modalitas dapat diberikan kepada klien, bisa juga keluarga di masyarakat. Jadi bisa individu di masyarakat maupun keluarga yang ada di masyarakat. Ya. Nah, ada organisasi ya di Amerika sana namanya National Center of Complementary and Alternative Medicine. Nah, ini dia mengatakan ada 4 jenis terapi modalitas. Yang pertama adalah mind and body therapy, kemudian biological based therapy, manipulated body based therapy, dan energi terapi. Kita lihat satu-satu ya, apa yang dimaksud dengan keempat jenis terapi modalitas ya. Nah, yang pertama tadi mind and body therapy. Terapi ini sebenarnya lebih dikembangkan di Cina ya. Jadi menggunakan teknik sentuh ya atau akupressur pada titik-titik tertentu dari tubuh untuk merangsang penyembuhan dari dari dalam diri pasien. Ya, ini sebenarnya teknik penyembuhan kuno yang sebenarnya sudah banyak sebenarnya diawali dulu berkembangnya di China ya, di Cina. Biasanya disebut dengan tradisional Chinese medicine. Ya. Kemudian titik stimulasi akupresur, ini ada beberapa titik. Yang pertama bisa memberikan firm stationary pressure, yaitu teknik sentuh menggunakan ibu jari, kemudian slow motion kneading, yaitu teknik stimulasi menggunakan ibu jari dan jari maaf nih, jari mana ya? Kok nggak kelihatan ya? Jari dan ibu jari dan jari secara bersamaan dengan tumit tangan menekan sekelompok otot besar, kemudian beri stabbing menggunakan gesekan untuk merangsang darah dan getah bening, kemudian quick tapping menggunakan ujung jari untuk merangsang otot yang sebenarnya ada di area wajah sebenarnya. Jadi memberikan tapping, tapping itu menghentak ya.
merangsang otot di sekitar wajah. Ya. Oke, berikutnya ada terapi yoga. Ya, terapi yoga ini sebenarnya juga masih masuk ke dalam mind and body terapi ya. Nah, ini terapi yoga yaitu mengintegrasikan atau menggabungkan antara badan, pikiran, dan alam semesta. Yoga ini melatih kita untuk melihat lebih dalam diri kita dan meyakini sifat sejati kita, serta memahami bagaimana mengembangkan kebijaksanaan. Nah, yoga ini meningkatkan kesadaran, kemampuan kognitif, dan kesehatan. Jadi yakini ya, karena ini fokus ya, fokus kepada pikirannya, ketenangan dan pikiran. Kemudian ini ada terapi komplementer ya, tadi diomongin oleh Anda, jadi ada dua um, terapi, bisa terapi modalitas maupun terapi komplementer. Terapi komplementer adalah bentuk terapi yang diberikan untuk mendampingi pengobatan modern. Kalau tadi dia terapi modalitas menggunakan diri pasien untuk penyembuhan. Kalau ini terapi yang disandingkan, terapi tradisional yang disandingkan dengan terapi yang selama ini dijalani. Misalnya pasiennya menggunakan pengobatan, dia mencari alternatif ya, alternatif medicine ya, disebut terapi komplementer. Oke, nah ini jenis terapi komplementer ada yang sifatnya invasif, ada non-invasif. Yang invasif itu seperti akupunktur, kemudian apa, bekam ya, bekam ya, dibilang cuping, menggunakan jarum dalam pengobatannya, dan terapi non-invasif. Non-invasif itu hanya menggunakan energi, yaitu biasanya pakai Reiki ya, teknik Reiki, Qigong, Tai Chi, prana, terapi suara, terapi biologis. Contohnya terapi biologis adalah menggunakan herbal, terapi aroma, terapi nutrisi, food combining, dan terapi jus. Ya, ini yang non invasif. Ya. Oke, kemudian intervensi kekuatan komunitas juga adalah memberikan Penkes ya. Nah, ini saya bingung, makanya, oh topiknya cuma komplementer doang, karena saya tahun lalu itu intervensi kekuatan komunitas, jadi intervensi keseluruhannya, ya. Tapi pendidikan kesehatan, apa maaf, pendidikan kesehatan adalah merubah perilaku ke arah didasari oleh kesadaran untuk hidup sehat sebenarnya ya. Jadi kita memberikan Penkes bukan memberikan pengetahuan saja, tetapi menyadarkan mereka bahwa mereka harus merubah hidup mereka ke arah perilaku hidup sehat. Ya, jadi udah levelnya beda dengan sebelumnya. Kalau sebelumnya kan Penkes ya, mau ngapain Penkes, melakukan apa? Pendidikan kesehatan. Literally kita berpikir bahwa dia hanya diberikan sejumlah pengetahuan. Pada saat ini tidak hanya pengetahuan yang ditingkatkan, tetapi juga membangkitkan kesadaran untuk hidup sehat. Ya, nah ini tujuan pendidikan kesehatan sekarang bukan hanya kemampuan dalam pengetahuan, tetapi bagaimana mereka meningkatkan derajat kesehatannya sehingga tetap produktif, baik secara ekonomi dan sosial, dan terpelihara kesehatannya. Itu yang paling penting ya. Jadi bukan melulu juga kita hanya bicara mengenai kesehatan. Kita harus peduli juga bahwa mereka juga harus bisa meningkat kesejahteraannya melalui kesehatan ya. Itu yang mungkin belum terpikirkan atau belum gimana ya, masyarakat tuh hanya berpikir yang penting saya bisa makan hari ini ya. Bukan hanya makan, tapi harusnya makan juga yang bergizi supaya mereka tetap produktif di hari berikutnya. Nah, ini yang sebenarnya harus disampaikan secara baik kepada masyarakat, ya.
Oke, kemudian pendidikan kesehatan keluarga, pendidikan, nah ini pendidikan pada keluarga, ya. Nah ini memberikan informasi, membuat kesehatan, ya, nih ya. Apa aja tujuannya, ya? Tujuannya memberikan informasi yang pertama membantu berperan aktif, kemudian beradaptasi dan mencapai kepuasan yang paling penting. Nah ini tujuannya masih tujuannya menurunkan risiko terjadinya masalah kesehatan dan meningkatkan gaya hidup sehat. Nah, ini yang paling penting. Yang harus diperhatikan pada saat kita memberikan pendidikan kesehatan adalah menciptakan suasana kondusif untuk belajar. Jadi, eh, keluarga atau masyarakat yang mau kita ke situ harus diawali dulu sebelum kita memberikan materi, ya, menciptakan suasana yang kondusif. Misalnya, kalau pada saat pancake, kita coba melakukan yang namanya focusing, ya. Focusing dulu, ya. Focusing kepada mereka memahami seberapa jauh mereka memahami mengenai masalah kesehatan sebelumnya, ya. Kan kadang-kadang kan pasien juga tahu, ya, mengenai masalah kesehatan. Tapi sampai sebatas mana yang dia tahu itu perlu ah, kita kaji untuk menciptakan suasana yang kondusif. Saya, Bu, silakan. Apakah ada yang mengetahui mengenai topik ini? Misalnya ada yang jawab, saya tahu. Kan teman, nanti dia cerita. Setelah dia cerita, kita bisa mulai membahas dari poin yang terakhir disampaikan oleh tadi kliennya. Jadi tidak melulu kita memberikan pengetahuan secara keseluruhan, ya, tapi kita mulai dari apa yang dia tidak tahu, ya. Oke, kemudian meningkatkan pengetahuan perawat tanpa mengecualikan masalah kultural. Terkadang masalah kultural ini banyak berimbas kepada perilaku masyarakat, ya. Contoh, ya, pada masyarakat patriarkat mereka cenderung mengagungkan, ya, atau mengutamakan laki-laki, ya. Sehingga apa? Sehingga pada saat ibu, ya, di hamil di rumah, nah itu makan dagingnya diperuntukkan bapaknya, bukan untuk ibu. Jadi eh, seolah-olah ibu itu lebih rendah derajatnya dari bapak, ya. Kemudian perawat harus bisa menampilkan kompetensi yang baik dalam melakukan pendidikan kesehatan. Jadi kalau bisa, tidak hanya pengetahuan yang dikuasai, tetapi juga bagaimana sosok perawat ini bisa menjadi role model pada saat dia menyampaikan mengenai pendidikan kesehatan. Misalnya Anda menyatakan hidup bersih yang sehat, ya, adanya aja kerudungnya kotor misalnya, atau bajunya kotor. Bagaimana Anda bisa menampilkan kompetensi secara baik kalau penampilan dari Anda tidak menjadikan role model untuk masyarakat, betul? Oke. Oke, ini faktor komunikasi sih. Eh, itu saja kok, saya nggak ininya dengan terapi komplementer, karena komplementer itu hanya bagian kecil, ya. Apa ya harus dibahas terapi komplementer? Kalau misalnya dibahas nanti mungkin saya akan berikan PPT-nya, ya, karena saya belum, karena baru yang ininya saja yang saya sampaikan, ya. Apakah yang aku puntur tadi terkait modalitas bisa, ya, aku pressure, ya. Kemudian ini herbal, ini banyak macamnya, ya. Yang mananya terapi komplementer gitu, ya. Kalau misalnya nanti coba saya topiknya saya PPT-nya saya tambahkan mengenai eh, terapi herbal kali, ya. Yang lebih banyak di Indonesia adalah terapi herbal. Aromaterapi juga ada, ya, food combining Anda bisa baca lah, ya, terapi nutrisi, ya, sama terapi jus mungkin yang herbal mungkin, ya, nanti saya tambahkan.
Mohon maaf, karena saya tidak terinformasi, bukannya tidak informasi, saya lihat tadi sih ada RPS-nya disampaikan oleh teman Anda, tapi saya tidak membaca dengan baik topik yang harus saya berikan ya. Ternyata hanya terapi komplementer, karena tahun sebelumnya adalah intervensi keperawatan komunitas sebagai sepsis. Loh, komplementer aja gitu. Oke, nanti saya tambahkan materinya terkait dengan terapi komplementer. Nanti saya kasih melalui. Apakah ada yang menanyakan?